memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum. Kami ucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu, dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial TV Masyuhi. Penjahat kelamin itu bernama Hasyim Asyari, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. DKPP telah memecat Ketua KPU karena terbukti bersetubuh dengan CAT, anak buahnya di KPU Den Haag, Belanda. Persoalan ini mengulangi tuduhan serupa kepada Ketua KPU dari tanda petik wanita emas Hasnaini yang mengaku tanda petik menjual dirinya kepada Hasyim Asyari untuk bisa diloloskan partainya, Partai Republik 1. Baik kasus CAT maupun Hasnaini Muin di atas, DKPP mengkaitkan keduanya dengan tanda petik relasi power. DKPP mengatakan bahwa kejahatan kelamin yang dilakukan oleh Hasyim Asyari selain berzina berat karena dia sudah beristri, terjadi pula karena Hasyim mempunyai kekuasaan yang bisa mempengaruhi kedua korban secara langsung. Dalam diskursus kesetaraan gender beberapa tahun belakangan ini, gerakan feminis menyerang dominasi lelaki karena adanya relasi power, di mana dominasi diakibatkan power lelaki lebih unggul, seperti kepemilikan uang, jabatan, dan lain sebagainya. Menurut mereka, jika kepemilikan power itu ditata ulang, maka sesungguhnya kesetaraan gender akan terjadi dengan sendirinya. Terkait isu gender di atas, pemilihan LBH Apik sebagai pembela CAT kelihatannya mempengaruhi sidang DKPP saat ini dibandingkan dengan Hasnaini ketika dibela pengacara Farhad Abbas dan Dr. Ahmad Yani SHMH. LBH Apik memang sangat terlatih melihat kejahatan kelamin yang dilakukan lelaki. Dalam hal ini, Ketua KPU terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hasyim Asyari sendiri telah membuat banyak kesalahan besar di Republik kita, khususnya ketika meloloskan Gibran sebagai cawapres. Lihat mkumparan.com. Kumparan News. Deretan kasus etik Ketua KPU bertemu wanita emas hingga disentil hakim. Saat itu, ketika pelolosan itu, peraturan KPU terkait batas usia belum direvisi, sehingga seharusnya KPU tidak bisa meloloskan Gibran sebagai cawapres.
Di tangan kepemimpinan Hasyim Asy'ari terdapat dugaan besar pengaturan suara pemenang Pilpres melalui IT KPU. Kemenangan 1 putaran. Kejahatan ini jika nantinya terbukti suatu saat, maka tentu Hasyim Asy'ari ini perilakunya mirip binatang liar, tiada norma. Menariknya adalah dalam kesempatan ceramah keagamaan Islam Idul Adha di halaman Masjid Raya Semarang di hadapan Jokowi dan istrinya bulan lalu, Hasyim mengkritik kelakuan kebinatangan manusia yang harus disembelih. Seolah-olah dia tengah berbicara lebih baik dari orang-orang atau jamaah Idul Adha itu. Disinilah sebenarnya hancurnya bangsa kita ketika manusia bernama Hasyim Asy'ari yang seharusnya manusia tanda petik suci berubah menjadi dalam tanda petik binatang, tapi mendapatkan tempat terhormat sebagai pengumum kemenangan Presiden Republik Indonesia 2024. Dalam konteks pilkada, ketika banyak pakar hukum mempersoalkan perubahan usia calon gubernur, di mana Kaesang terhubung isu tersebut, Hasyim tidak mundur sedikit pun. Dia malah mengumumkan bahwa usia calon yang sebenarnya terkait syarat pendaftaran menjadi syarat bagi pelantikan. Dan terakhir, dengan sombongnya pula Hasyim Asy'ari mengatakan berterima kasih, alhamdulillah atas pemecatannya. Penutup, pelajaran bangsa ini di mana dalam tanda petik binatang alias penjahat kelamin bisa menjadi salah satu penentu nasib bangsa, yakni nasib pemilu. Perlu direnungkan, kekuasaan yang ada saat ini ternyata tidak steril alias tidak sungguh-sungguh dalam mendesain kepentingan pemilu. Pada saat lalu, misalnya era 1955 maupun 1999, pemimpin pemilu benar-benar dedikasi. Artinya, mereka dipilih oleh elit-elit bangsa yang dedikasinya tinggi sekali. Pemilu 2024 ini mungkin adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah kita. Tentu karena kecerobohan elit-elit nasional dalam memilih penyelenggara pemilu. Rakyat jangan putus asa dengan kekejaman elit-elit kita. Kita harus terus berjuang dalam barisan yang kokoh. Setidaknya kita harus melawan kemungkinan pilkada yang disusupi kepentingan oligarki jahat, money politics, dan para penjahat kelamin nantinya. Editorial TV Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.